Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut rahmat rahmaniyah. Rahmat ilahi sangat luas dan meliputi segala sesuatu, baik dari aspek ontologi maupun secara hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat, dari rahmat ini melahirkan dua nama, Rahman dan Rahim. Dan rahmat ini dia termasuk dalam pembahasan sufi disebut dengan nama zat, ismuz zat. Jadi bukan zat ya. Jadi ada nama yang mewakili zat, maksudnya nama yang mewakili dimensi keterluasan, ketidakterbatasan. Salah satunya Allah dan kemudian rahmat. Jadi baik rahmat maupun secara ontologis maupun secara hukum. Oke? Nah, menurut Qasyani wujud adalah rahmat emanasi pertama dari rahmat sehingga segala sesuatunya menjadi terbentang luas. Bisa kembali ke struktur tajalli aqdas, tajalli muqaddas. Jadi ketika dia dari ahadiyah ini bertajalli, aqdas muncullah wahidiyah. Dari tajalli muqaddas wahidiyah muncul nanti di ayan as-sabita. Dari ayan sabita baru kemudian turun ke alam. Mungkin ke slide selanjutnya. Nah, ini ada faid. Faid aqdas, faid muqaddas. Jadi melalui faid aqdas, apa yang ada di zat itu kemudian mengeluarkan asma dan sifat dengan tiga tajalli ini, ahadiyah, wahidiyah sampai ke ayan as-sabita. Melalui faid muqaddas, apa yang ada di ayan sabita keluar di sini. Ini kedua-duanya ini disebut dengan rahmat. Jadi kalau dalam istilah sufi, inilah rahmat, yakni mengeluarkan apa yang ada di zat melalui faid aqdasnya keluar yang tiga ini, melalui faid muqaddasnya keluar alam ini. Semuanya disebut dengan rahmat. Makanya rahmat ini meliputi semuanya. Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'. Rahmat yang meliputi segala sesuatu. Wa bi rahmati wasi'at kulli syai'. Jadi dengan rahmat Tuhan itu yang meliputi segala sesuatu. Nah, secara pembahasan ontologis dalam dunia sufi, ini maksudnya. Dia meliputi segala sesuatu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Bedanya faid sama tajalli. Kalau faid itu emanasi, dia mengeluarkan. Faid emanasi. Ini emanasi nih. Iya, pancaran. Jadi sehingga melalui emanasi itu apa yang ada di zat itu keluarlah ahadiyah, wahidiyah sampai ke ayan sabita. Melimpah. Ya. Jadi kalau faid itu dia bisa dari ghaibul ghuyub ke ahadiyah. Kalau tajalli Semuanya. Kalau tajalli itu penampakan, zuhur. tapi kalau tajalli tadi nggak ada dari ghaibul ghuyub. Tadi strukturnya dari di struktur tadi. Coba kembali. Nah, ghaibul ghuyub itu kan garisnya itu tidak dari tajalli aqdas, itu hanya di wahidiyah yang nomor 1 itu kan. Ya. Mulainya di ahadiyah. Iya. Jadi kalau tajalli itu dia tidak dari ghaibul ghuyub ke ahadiyah, itu enggak ada tajalli. Tajalli. Tapi gambarnya kurang garis saja. Iya, kurang garis saja. Iya, semuanya start dari ghaibul ghuyub. Ya. Ini istilah yang lebih didetailkan lagi. Jadi Bagaimana yang mengeluarkan itu adalah faid.
emanasi yang paling suci, Aqdas. Faid itu bahasa Arab. Apa? Faid, ya, terjemahannya emanasi, pancaran. Ini pancaran, zeng. Saya positif. Kalau tajali penampakan. Penampakan. Tajalli, penampakan, kehadiran, itu ininya. Dia punya ini tertentu, bahasa tertentu. Jadi Faid itu lebih dinamis ya Ustadz ya? Kayak bergerak terus gitu. Tajali ya. Iya. Tajali yang udah di alam-alam masing-masing gitu. Enggak semuanya tajalli. Semuanya. Oh. Ini bahasnya lebih spesifik lagi dari tajalli. Bahasnya lebih spesifik lagi dari tajalli, yakni mengeluarkan apa yang ada di zat itu, yang mengeluarkan 3 tadi. Kembali, ya, mengeluarkan 3 tadi. Ahadiyah, wahidiyah sampai ke ayan as-sabita. Kemudian melalui faid muqaddas, apa yang ada di ayan sabita itu turun ke sini. Diingat-ingat saja dulu, mungkin memang agak sulit ini. Faid muqaddas artinya apa Ustaz? Emanasi, faid aqdas emanasi yang suci, Suci. paling suci, muqaddas yang suci. Jadi kenapa paling suci aqdas? Karena dia masuk di wilayah asma dan sifat. Ya, kalau ini sudah alam. Sehingga segala sesuatunya menjadi terbentang luas. Dari faid aqdas kemudian sampai faid muqaddas, terbentang luas. Ini terbentang luas tadi di sini. Ibn Arabi juga menerima ghadab, amarah, namun ghadab di sini juga bermakna ontologi karena berasal dari rahmat ilahi yang tak bertepi. Kan ada hadis rahmatku mendahului murkaku. Artinya rahmat Tuhan itu meliputi ghadabnya. Sehingga kalau Tuhan memberikan murka, itu juga dalam rangkaian rahmatnya. Seperti itu. Itu juga dalam rangkaian rahmatnya. Karena ghadabnya itu masih diliputi oleh rahmatnya. Itu maksudnya sebenarnya. Rahmatnya esensi karena dalam zatnya ada nama Tuhan Jawad, yakni pemurah. Namun ghadab bukan esensi bagi Ahad, dan bahkan terhukumi sebagai ketiadaan. Maksudnya murka, marah ini sebenarnya itu sifat, ada dimensi emosional dan psikologis. Karena itu sebenarnya tidak dinisbahkan kepada Tuhan. Akan tetapi ketika Tuhan memberikan azab kepada sesuatu, itu sebenarnya dia mau memberikan rahmatnya, karena dari azab ini kemudian dia akan mendapatkan ampunan. Ya, seperti itu. Dia akan mendapatkan ampunan. Jadi hakikatnya sebenarnya rahmat, cuma karena kelakuannya seperti itu, mau tidak mau bentuknya adalah derita. Ya, bentuknya adalah derita. Tapi dari penderitaan itu akan mengantarkan dia kepada kasih sayang ilahi. Jadi sebenarnya rahmat, yang turun rahmat, cuma karena wadahnya adalah seperti itu, sehingga rahmat ini muncul dalam azab. Itu maksudnya. Ya, karena maksudnya jadi terhukumi sebagai ketiadaan itu berarti sebetulnya bukan amarah gitu. Iya, bukan murka. Hakikatnya rahmat, cuma yang penerima kelakuannya begitu. Nah, sehingga rahmat ini muncul dalam bentuk azab. Semuanya air hujan, cuma karena si penerima kondisinya seperti itu, maka muncullah banjir. Nah, rahmat adalah pemberian wujud kepada entitas dari sisi ilahi, dan inilah yang disebut dengan tajalli ilahi dalam sesuatu tersebut. Jadi, rahmat itu tidak lain adalah pemberian wujud yang sebelumnya dia belum nampak, akhirnya dia keluar dari menuju alam dalam bentuk eksistensi dan memiliki wujud. Itu. Itu tajali ya. Secara konkretnya ya. Ya. Rahmat.
Makanya itu tinggal lihat dari sisi mananya. Kadang kalau spesifik yang ini yang dibahas namanya faid. Kadang kalau hanya ini yang dibahas namanya tajalli. Ini istilah-istilah yang detail satu persatu. Nah, ada dua jenis rahmat, rahmat imtinani yang meliputi segala sesuatu dan rahmat wujubi yakni ganjaran dari amal perbuatan. Jadi ada rahmat imtinani ini yang orang biasa disebut dengan Rahman. Jadi rahmat imtinani Rahman, rahmat wujudi Rahim. Nah, sehingga rahmat melahirkan dua nama, rahmat imtinani yakni Rahman dan rahmat wujubi yakni Rahim. Gitu. Jadi kalau wujubi itu bersyarat, Ustaz? Ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya gimana tuh? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Turun gratis, naik bayar. Hah? Itu kalau angkot. Ya. Ini turun gratis itu ini Rahmat. rahmat Yang meliputi segala sesuatu. Tapi kalau naik, nah itu rahmat wujubi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. ganjaran. Berarti termasuk sebetulnya dosa juga termasuk ke rahmat wujubi itu dong. Enggak, karena dia bukan illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi dia kan untuk menyelamatkan juga sebetulnya. Gitu. Oh iya, pemberian ininya, ganjarannya. Iya. Iya betul. Kalau ini teori faidnya Ibn Arabi itu terpengaruh oleh Al-Farabi nggak? Kayak Al-Farabi ada akal 1, akal 2, akal 3 gitu. Apa dia terpengaruh juga sebelumnya? Karena kan duluan Al-Farabi. Tidak terpengaruh dalam konsep, tapi dia meminjam istilah. Dia meminjam istilah. Jadi Ibn Arabi ini banyak sekali menggunakan istilah-istilah filsafat dalam tasawufnya. Nah, salah satunya itu faid, emanasi. Iya. Nah, dua jenis rahmat tersebut meniscayakan adanya dua makna. Kedua makna tersebut adalah Rahman, Rahim. Oke, lanjut. Rahmat imtinani adalah rahmat yang meliputi segala sesuatu tanpa adanya pengecualian. Sebab itu bisa dianggap bagian ini sebagai beyond good and evil. Nietzsche. Oke, maksudnya dia gratis, itu maksudnya. Turun, gratis, meliputi segala sesuatu. Tapi ini menurun sini, meliputi segala sesuatu. Makanya kan kisah Iblis menggoda Adam itu namanya surga menurun. Bukan surga yang naik, karena surga naik ini sudah bersyarat. Nah, Iblis bisa masuk di situ karena pembahasannya surga menurun, bukan surga yang naik. Rahmat imtinani hanya memberikan wujud, nah dia mengeluarkan saja dari batin menuju zahir, berikan wujud. Sebab itu perkara ini hanya dan semata-mata hanya aspek ontologi saja, tak ada kaitannya dengan baik buruk, karena kalau di sini sudah bersyarat. Kesimpulannya segala sesuatu adalah manifestasi dari ilahi. Hanya untuk menjelaskan bahwa apa yang ada di sini semuanya dari sini, tajalli ilahi. Turun dia dari sini ke sini. Bahkan bahasa Quran, besi itu diturunkan, wa anzalnahul hadid, dan kami turunkan besi dalam Al-Quran. Bahkan besi pun itu melalui proses tajalli menurun, wa anzalnahul hadid, dan kami turunkan besi. Nah, ini disebut dengan tajalli nuzul, itu yang ke bawah. Bisa dikatakan pembicara ranah beyond good and evil, namun tajalli su'udi yang naik ke atas berbicara dalam rahmat ujubi atau ganjaran, sudah bersyarat. Gitu. Ini yang kita bahas ya, turun naik, turun gratis, naik bayar. Coba perhatikan tongkat Musa saat berhadapan dengan Fir'aun alaihissalam. Lanjut. Nah, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Lalu ia melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular naga yang merayap dengan
cepat. Itu beliau menggunakan kata hayyatun, hidup. Ini ada proses tajalli yang biasa, kemudian dari itu kemudian dia diberikan kehidupan sehingga dia berubah menjadi naga. Itu sebenarnya proses tajalli. Perpindahan istana Ratu Balqis ke Sulaiman itu proses tajalli. Makanya yang kalau jin Ifrit mengatakan, wahai Tuhan, sebelum engkau kan bukan kalau yang kan Nabi Sulaiman posisi duduk, dia mengatakan siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis? Nah, ada satu jin Ifrit mengatakan, wahai Tuanku, sebelum engkau beranjak berdiri. Nah, kemudian yang satu, sebelum engkau mengadipkan mata. Itu sebenarnya perpindahan itu tidak lain adalah tajalli. Zek, gitu. Dia memindahkan di sini dek. Itu proses tajalli. Nah, sama di sini itu juga menjelaskan dengan proses tajalli yang dari turun kemudian dia diberikan kehidupan. Ini penjelasan tentang proses dari sesuatu yang tidak punya realitas kehidupan, kemudian dengan tajalli dia mendapatkan satu kehidupan. Di benak Ibn Arabi lagi-lagi kalimat hayat yang hadir di benaknya. Hayat dalam konteks ini adalah kehidupan ruhaninya sebagai siratul mustaqim manusia kepada hakikat, dalam kata lain adalah ketaatan. Artinya begini, ketika seseorang terkoneksi dengan asma Tuhan, maka orang itu bisa menjadi manifestasi dari nama tersebut. Misalnya, ketika saya terkoneksi dengan nama Al-Hayy, saya bisa seperti Nabi Isa menghidupkan orang mati. Itu ciri kalau orang sudah terkoneksi dengan asma Tuhan. Jadi dengan asma itu dia bisa terkoneksi dan dia menghidupkan, memberikan kehidupan kepada sesuatu yang tidak punya kehidupan. Nah, dari sini terlihat pada satu objek yakni tongkat terdapat dua nilai yang pada hakikatnya adalah berasal dari satu hakikat yakni tajalli. Yubaddilullahu sayyi'atim hasanatin wa kana Allahu ghafuran rahiman. Ini ayat Al-Quran surat Furqan ayat 70. Maka Allah mengganti kejahatan dengan kebaikan. Yubaddil, mengganti, mengubah. Yubaddilullahu sayyi'atin hasanat. Jadi Allah mengganti keburukan-keburukan dengan kebaikan. Ini ada banyak penjelasan mengganti. Maksudnya ini salah satunya adalah nama Tuhan As-Satir, yaitu menutupinya dengan cahaya. Jadi awalnya gelap, kemudian dengan nama Tuhan As-Satir ini dia berubah menjadi cahaya. Karena dia di sini dia istighfar, memohon ampun kepada Tuhan sehingga awalnya gelap, dia menjadi cahaya. Jadi kalau orang lihat, oh dia bercahaya. Tapi Tuhan tahu bahwa sebenarnya awalnya itu adalah kegelapan. Jadi itu maksud yubaddiluna sayyi'atin hasanat. Nah, dalam pembahasan selanjutnya Ibn Arabi mengaitkan pembahasannya dengan pembahasan masyiyah ilahi. Kita pelan-pelan sudah mendekati pembahasan ayat as-sabita tentang kehendak. Jadi dalam pembahasan selanjutnya Ibn Arabi mengaitkan pembahasannya dengan masyiyah ilahi atau kehendak ilahi. Segala proses kejadian dalam ini dan segala perbuatan tanpa ada pengecualian semuanya karena adanya masyiyah ilahi. Masyiyah apa? Bisa kehendak, bisa keinginan. Jadi tak ada perbedaan antara baik dan buruk ataupun tentang benar salah dalam hal ini. Semuanya berasal dari masyiyah ilahi. Masyiyah ilahi, kehendak ilahi dalam sisi apa? Dalam sisi ontologi tapi ya. Segala proses kejadian di alam ini dan segala perbuatan tanpa ada pengecualian semuanya karena adanya masyiyah ilahi. Tanpa adanya masyiyah ilahi, proses itu tidak akan terjadi. Oke, proses itu tidak akan terjadi. Namun harus dipahami masyiyah ilahi hanya terhubung dengan ini maksudnya. Persoalan ontologi. Artinya apa ontologi? Tentang penciptaan. Jadi kalau tentang penciptaan itu tidak ada kaitannya dengan baik dan buruk. Seperti adanya
nama Tuhan yang disebut dengan Al-Mudil, yang menyesatkan. Kan? Itu nama Tuhan, Al-Mudil. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi illal fasil. Tuhan dengan segala kesempurnaannya ada nama Tuhan yang mudil, yang menyesatkan. Itu tetapi Al-Mudil ini di bawah naungan Al-Hadi, yang Maha memberikan hidayah. Jadi nama Tuhan Al-Hidayah ini meliputi Al-Mudil. Makanya ada ayat Quran, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi illal fasikin. Tuh, dia menyesatkan yang dia maksudnya Tuhan, dia menyesatkan yang banyak dan dia memberikan hidayah yang banyak, tapi tidak dia sesatkan kecuali yang fasik. Wa may yudillu bihi illal fasikin, tidak dia sesatkan kecuali yang fasik. Artinya orang itu memang mau disesatkan. Karena Tuhan Maha Pemurah, dia sesatkanlah dia. Apa lu mau gitu ya? Ya, kayak iblis. Nah, sehingga dia bergerak dengan masyiah ilahi, kehendak ilahi. Karena dia mau ke sana, silahkan. Ya, diisahkan. Makanya ada ayat lain, wa yahdihim ila siratil jahim, dan kami memberikan petunjuk kepada mereka menuju neraka jahanam. Wa yahdihim ila siratil jahim. Zok. Tunjuk loh ini. Zok. Iya. Caranya baik menuju neraka ini. Ini ya. Jadi Gitu ya. free will Suka itu yang gini loh. di sini ya. Iya, Free will. free will di sini. Nanti tahan itu pembahasan kita di Ayan As-Sabita. Oke. Ibnu Arabi menjelaskan para permohonan atau permintaan rahmat terbagi menjadi dua bagian, orang-orang yang terhijabi dan para ahli kasyf. Nah, ini ada pembahasan khusus antara dua orang, yang satu ada tirai dan yang satu mengalami satu bentuk penyingkapan. Nah, ini beda dalam memahami peminta rahmat. Lalu bagaimana rahmat tersebut keluar dari Al-Haq? Ibnu Arabi menyebutnya dengan, nah ini ke nafasur rahman. Kita kembali ke slide. Nah, tadi ingin menjelaskan bahwa segala entitas menjadi sebagaimana adanya itu dengan nafasur rahman. Nafasur rahman. Jadi yang menghubungkan segala ghaibul ghuyub dengan semua tajalli ini nafasur rahman. Itu. Jadi yang menghubungkan antara zat dengan segala sesuatu mulai dari tajalli sampai alam dunia ini itu adalah nafasur rahman. Kenapa dibuat istilah nafasur rahman ini? Karena ada perumpamaannya dengan nafas kita. Jadi semua nafas ada di perut. Nah, kemudian yang mengeluarkan A, B, C, D, E itu kemudian nafas di sini, lalu kemudian bertajalli keluar. Nah, itu ada keluarlah A, B, C, D. A, B, C, D itu semuanya sudah ada di sini, di batin. Dia ada di batin. Nah, dengan nafasur rahman dia keluar menjadi A, B, C, D. Ini satu perumpamaan untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu menjadi sesuatu karena nafasur rahman. Ini menjadi begini karena nafasur rahman. Saya menjadi begini karena nafasur rahman. Dia menjadi begitu karena nafasur. Semuanya pokoknya itu dikelola dengan nafasur rahman. Oh, nafas rahman sama dengan nafas ruh itu beda. Beda lagi. Beda konsep. Beda konteks. Sama Nur Muhammad. Beda. Beda. Bedanya Jadi nafas. Kalau Nur Muhammad itu di Ahadiyah. Nafas. tapi dulu perasaan kebalik ya Ustaz. Justru yang nafasur rahman yang di Ahadiyah. Maksudnya dia tidak sampai ke dunia? Iya. Hah? Dulu saya dapetnya gitu. Berarti saya yang salah. Ini yang benar. Nanti lihat lagi deh. Iya. Rahman. Saya yang salah. Ini yang benar. Ini yang benar. Jadi intinya segala sesuatu yang mengeluarkan ini sampai ke dunia itu nafasur rahman. Jadi nafasur rahman ini yang menghubungkan ini. Nah,
nanti ada garis lagi yang menghubungkan sampai di sini, itu insan kamil. Makanya mungkin ada yang menghubungkan nafasur rahman dengan insan kamil karena keterhubungan dari ahadiyah sampai alam dunia. Pasorangan itu kayak udara itu nafas. Enggak, ini hanya istilah untuk menjelaskan tadi perumpamaan. Misalnya A, B, C, D, ini umpamanya. Contoh, Bukan. pemisalan, bukan ini. Bukan. Di- Tasbih ya, bukan. bukan, bukan. Di sini hanya menjelaskan bahwa yang di sini ini itu keluar dari sini dan segala sesuatu menjadi sangat detail seperti ini itu dengan nafasur rahman. Jadi menjadi detail seperti ini nafasur rahman. Itu apa dibawa nafasur rahman itu apa dibawa oleh insan kamil, Ustaz? Nah. Jadi ada dua istilah entitas berbeda. Iya. Oke. Gitu. Jadi bukan maksudnya dari zat itu dia bertajali itu dengan cara nafasur rahman, beda lagi. Jadi lagi. Gak ngerti kan? Iya, pelan-pelan. Memang begitu. Pelan-pelan. Kita kembali dulu. Saya juga lama-lama bingung kayaknya nih. Kalau dari tadi kurang minum air putih deh, beneran minum dulu deh. Iya kurang minum ya. Nah, Ibn Arabi menyebutnya dengan nafasur rahman. Nafasur rahman ini adalah dasar dan akar eksistensi yang meliputi alam materi dan alam rohani. Sebab itu nafasur rahman identik dengan tabiat kulli. Nah, ini istilah filosofis, saya tidak mau bahas panjang lagi kalau dibahas tabiat kulli. Liar entar. Iya kan? Iya, ini saja pokoknya. Oke. Masuk ke slide itu, iya. Nah, pada akhirnya Ibn Arabi mengaitkan antara konsep cinta dengan konsep nafasur rahman. Kuntu kanzan mahfiyah pahbabtu an u'rafakalah tuhalikan. Saya adalah perbedaan tersembunyi, aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Jadi dari sini keluarlah segala realitas itu dengan nafasurnya, dengan cintanya. Mengaitkannya antara nafasur rahmani dengan cinta. Break. Gambar seperti